Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 4. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Anak-anak, berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, nih bagaimana coba? Perhatikan ya. Kalian bayangkan jika apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan, anak-anak? Apa yang terjadi? Nah, jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak bisa memiliki sumber makanan, anak-anak, ya. Dan bumi pun akan terasa gersang, ya kan? Nah, oke. Sekarang tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup, anak-anak. Ya, coba di sini kalian perhatikan diagramnya. Ada 5 di sini yang harus kalian isi ya, Nak, ya. Nah, ini ada tumbuhannya, kalian coba tulis tadi apa, sesuai gambar tadi minimal sesuai dengan gambar yang tadi. Tadi ada O2, apa tuh, Nak? Berarti tumbuhan sebagai apa? Sebagai penghasil O2. O2 itu oksigen, ya kan? Dan mengurangi karbon dioksida. Kemudian apa lagi, manfaat dari tumbuhan untuk makhluk hidup sebagai apa, Nak? Sebagai tempat hidup tanaman dan hewan lainnya. Kalian tulis di sini ya, sayang ya. Oke, yang ketiga di sini, tumbuhan manfaatnya itu sebagai produsen. Apa sih produsen, Bu? Produsen itu sebagai pembuat makanan. Lanjut anak-anak. Di sini kalian akan isi apa sih manfaat tumbuhan? Itu sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, selanjutnya di sini kalian isi manfaat tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Ya, Nak ya. Oke, anak-anak. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita baca ya. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram, ya kan? Kalian juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, coba perhatikan ide pokok dari paragraf ke-1. Coba paragraf ke-1-nya apa isinya? Yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh, ya kan? Nah, perhatikan dari teks tadi, paragraf ke-1 tadi, apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya itu apa? Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kesimpulannya apa, sayang? Dari semua paragraf tadi, dari ide pokok tadi, kesimpulannya adalah jagung sangat penting bagi, oke, jagung sangat penting di Indonesia. Oke ya, Nak ya. Nah, sekarang baca tabel berikutnya, Nak. Tabel yang satu lagi. Apa sih tabelnya? Nah, yang paragraf kedua adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ide pokoknya apa sih? Ide pokoknya adalah
pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam, ya kan? Sedangkan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, sekarang setelah kalian membaca dan telah kalian memperhatikan, kalian dapat menemukan cara membuat suatu kesimpulan. Ya kan? Cara membuat suatu kesimpulan. Bagaimana cara membuatnya? Kemudian, apa sih ciri-cirinya? Nah, kesimpulan yang baik itu yang bagaimana? Nah, kesimpulan yang baik yaitu berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian apa? Ada intisari dalam tulisan. Kemudian bahasanya itu dimulai dari khusus ke umum, ya Nak ya. Kemudian apa lagi? Menggunakan kosakata baku, ya kan? Kemudian merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat itu sendiri. Ya, oke ya Nak ya. Nah sekarang perhatikan nih di sini kita ya berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, sekarang kalian harus memahami dari kelima sila Pancasila tersebut ya. Lihat, perhatikan. Ingat, kalian masih ingat kan Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kalian sudah memahami juga tentang simbol-simbol atau lambang dari setiap sila. Ya Nak ya. Oke. Nah, sekarang amati nih ada dua gambar yang cukup menarik anak-anak. Di sini ada gambar. Gambar ke-1 apa sih? Tolong ceritakan, Nak. Gambar ke-1 apa? Tulis di sini, di bawah sini, di kolom ini. Kemudian lihat gambar kedua, anak-anak. Lagi ngapain nih? Kalian tulis juga di bawah sini. Oke, anak-anak, jadi kalian ceritakan masing-masing dari gambar tersebut. Ya. Oke, Nak. Jadi kalau yang gambar ke-1, kalian lihatnya seperti apa sih? Anak-anak sedang bekerja sama ngapain? Membersihkan apa ya? Membersihkan lingkungan ya? Nah, ya. Kalian ceritakan di sini ya, lengkapnya seperti apa. Kemudian kalau gambar yang ini menunjukkan apa yang kedua? 3 orang siswa juga, ya kan? 3 orang siswa apa? SD, SMP? Anak-anak kalau dasinya merah? SD, iya. Kelihatannya sedang apa ya? Sedang musyawarah ya, Nak ya? Nah, nanti kalian bisa ceritakan di sini dengan kata-kata kalian sendiri. Paham ya, sayang? Nah, kemudian kalau setelah diisi itu, kalian coba tulis di sini nih. Kira-kira nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap gambar di atas? Kalian tulis di sini jawabannya ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kalian tulis tuh di sini, anak-anak. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan, ya kan? Kemudian bagaimana cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, Nak ya. Oke. Nah, ya sekarang kita akan berlatih anak-anak. Anak-anak, sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan, ya kan? Nah, sekarang ceritanya Siti nih membaca pengumuman nih. Siti ini membaca pengumuman anak-anak. Pengumumannya apa sih? Yaitu tentang harga penjualan kentang. Nah, kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif anak-anak, yaitu dengan umbi batang. Nah, pengumumannya seperti ini, Nak. Pengumumannya, dijual murah 1 kilogram kentang, harganya 6.500. Kalau 5 kilogram kentang, 30.000 saja. Nah, oke anak-anak. Nah, di sini perhatikan ada kalimatnya.
Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo. 1 kilogram anak-anak. Dan 75 bungkus untuk paket 5 kilogram. Pertanyaannya adalah berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual. Nah, jawabannya seperti ini anak-anak. 50 kali 6.500 tadi kan? Oke. Kemudian 75 kali 30.000. Ini hasilnya sayang. 325.000 tambah 2.250.000. Hasilnya 2.575.000 rupiah. Paham ya sayang ya? Oke, lanjut kita ke berikutnya. Anak-anak, kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahan keripik. Nah, di sini ada beberapa wilayah Indonesia dengan jumlah penduduknya, nah, yang ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Ini nih, dari Surabaya, segini angkanya, nah, 2.765.487 orang. Bandung juga, kemudian ada Medan dengan angkanya nih, lengkap ya, Bogor dan Cirebon. Nah, sekarang tugasnya adalah, perhatikan, udah Ibu kasih tanda checklist nih supaya kalian kerjakan ya matematika ini. Apa sih itunya, apa jawabannya? Coba perhatikan. Nah, pertanyaannya dulu ya, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, ini berarti dijumlahin, Nak, 4 kota yang penduduknya terbanyak. Di antaranya mana? Ini Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Itu dijumlahin. Oke, Nak, simpan di sini. Tulis kalimat matematikanya, tulis di sini kalimat matematikanya, dan langsung jawab. Oke? Kemudian nomor 2, berapa banyak penduduk Cirebon? Yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung. Caranya bagaimana? Yaitu Bandung tadi kan tinggi sekali ya. Nah, Bandung dikurang Cirebon. Ya kan? Nah, itu hasilnya. Kemudian yang ketiga, buat soal. Nah, kalian buat soal yang sehubungan dengan data di atas. Nah, soalnya harus berbentuk cerita juga dan memiliki operasi hitung campuran. Ya kan? Kalian bisa mencoba di sini. Paham ya sayang ya? Oke, lanjut. Nah, anak-anak, Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Nah, setiap roll tinta mesin cetaknya dapat menghasilkan 6.000 halaman. Pertanyaannya adalah berapa roll tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Nah, seperti ini, Nak. Ya, 10.000 dikali 24, anak-anak berapa? Udah 10.000 kan? Dibagi 6.000, hasilnya berapa, Nak? 40 roll. Paham ya sayang ya sampai di sini? Oke, sekarang tugas kalian adalah coba menyimak kembali video pembelajaran ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan tadi. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf ya, kalian harus lebih disiplin untuk mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.